ideologi maupun dinamika konfigurasi antar capres, cawapres, antara kandidat yang satu dengan yang lainnya. Kebetulan yang dua kali itu tidak berubah antara Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Yang dua kali 2014, 2019 Pak Joko Widodo sebagai pemenang. Jadi saya melihat bahwa pola-pola yang ada saat ini ada kecenderungan kami ingin mengajak menyambung dulu yang pertemuan hari ini antara Pak Presiden dengan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo cenderung bicara mengenai keinginan memperkuat kehendak subjektif Pak Presiden Joko Widodo yang sudah disampaikan tentang netralitasnya beliau sebagai kepala pemerintah dan kepala negara yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024. Netralitas yang diinginkan Pak Joko Widodo juga diharapkan sekali oleh Pak Ganjar Pranowo dan oleh Pak Anies Baswedan supaya kehendak rakyat, ya, pesta rakyat ini benar-benar berjalan sesuai keinginan rakyat. Aparat negara benar-benar pada posisi yang netral, ya. Tidak ada kandidat yang dianaktirikan. Kalau presiden sudah berkehendak netral, maka tim kampanye nasional juga akan betul-betul mengikuti aturan yang ada dan tentunya kita juga akan ikut mengawasi netralitas sesuai keinginan presiden yang dipertegas oleh Pak Ganjar Pranowo untuk tidak ikut bermain atau tidak ikut terlibat di dalam mempengaruhi, ya, apalagi mengarahkan, apalagi menekan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu. Ini penting sekali. Kalau itu terjadi, kita akan ada kemunduran proses penyadaran rakyat terhadap makna demokrasi yang betul-betul diinginkan memberikan ruang kepada rakyat untuk memberikan ruang kepada rakyat menentukan pilihan pemimpinnya, menentukan jalannya pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Ini yang kita harapkan di dalam proses pemilu besok. Netralitas di sini yang paling berdampak secara elektoral jelas, ya, instrumen dari perangkat penyelenggara KPU, ya, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bawaslu sampai tingkat turunan ke bawah. Begitu juga pengaruh teritorial, biasa kita sudah hormat sekali menempatkan bagaimana Mbak Koni TNI di reformasi 1998, bagaimana kita masyarakat sipil, mohon maaf nih Ibu Mega mengembalikan marwah TNI untuk menjadi sangat terhormat kembali, ya, tidak lagi distigmakan TNI menjadi duifungsi dalam peran politiknya dan sekarang TNI benar-benar pada posisi yang terhormat. Demikian juga Polri, ya, mengembalikan citra Polri di 1998. Dulu Polri itu nggak berani Mbak Koni di perempatan jalan itu dikejar-kejar masyarakat. Masih ingat tuh filmnya juga ada. Karena juga terlalu dipakai bagaimana Polri oleh pemerintah Orde Baru dipakai sebagai kekuatan elektoral di setiap pemilu. Nah, kita tidak ingin kembali pada suasana itu, maka benar apa yang dikatakan Pak Presiden Jokowi.